جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Tapi insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Ushul Ats-Tsalatsah. Masih di masalah beriman kepada para rasul. Ya, mengandung 4 unsur. Ya, 4 unsur, Pak. Ya. Halaman berapa? Tebak saja. Ayo. 170 bukan? 107. Emang nomor berapa? Memberi buah yang sangat baik gitu. Beriman kepada Rasul, memberi buah yang sangat baik itu. Hah? Ya. Beriman kepada Rasul, memberi buah yang sangat baik. Ya enggak? Atau enggak? Halaman 170 bukan, Pak? Iya. Oh iya, betul, Pak. Hah? Memberi buah yang sangat baik. Iya. Baik, silakan dibaca, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada para rasul memberi buah yang sangat baik. Di antaranya, pertama, mengetahui besarnya rahmat dan inayah Allah terhadap hambanya, di mana Dia mengutus para rasul untuk menunjukkan mereka ke jalan Allah dan menjelaskan kepada mereka cara menyembah Allah. Sebab manusia tidak akan mampu mengenal Tuhannya hanya dengan perantara akal saja. Kedua, bersyukur atas nikmatnya yang besar ini. Ketiga, timbul rasa cinta, pengagungan serta pujian kepada para rasul sesuai dengan kedudukan mereka. Sebab mereka adalah para rasul, para utusan Allah yang beribadah kepadanya dan menyampaikan risalahnya serta menyampaikan nasihat kepada hamba-hambanya. Sampai sini dulu. Beriman kepada para rasul, terutama Rasulullah SAW, itu memberi thamarat, memberi benefit dan keuntungan yang sangat baik bagi kita. Di antaranya yang pertama disebutkan di sini, mengetahui besarnya rahmat dan inayah Allah. Ini perhatian pertolongan Allah terhadap hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menunjukkan manusia ke jalan Allah dan menjelaskan kepada manusia cara menyembah Allah. Ya. Menunjukkan jadi kalau tidak ada para rasul, gimana caranya kita menyembah Allah dan gimana kita mengenal Allah Ta'ala? Jadi sebab manusia tidak akan mampu mengenal Allah, tidak akan mampu mengenal syariatnya hanya dengan perantara akal saja. Antum melihat orang-orang yang mereka tidak mau ikut hukum Allah, mereka pakai logika aja untuk bicara, tuh pakai logika. Nggak kenal Tuhan, nggak kenal Allah, agamanya juga bukan Muslim. Oke, coba yang seperti ini, benefit apa yang dia dapat? Dan betapa miskinnya orang ini karena tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Ada seorang dosen filsafat atau ahli filsafat yang kerap kali bicara politik yang apa-apa itu sesuai dengan logika dan filsafat. Yang pernah seorang mahasiswa bertanya kepadanya, "Engkau, wahai Pak dosen,
mengakui bahwasanya Islam itu benar. Namun bukankah kenapa engkau tidak masuk Islam? Bukankah tahu ini benar terus tidak diikuti? Bukankah itu suatu ketololan, kata mahasiswa ini. Ini bukan mahasiswanya nih ya, mahasiswa kampus lain. Dan memang itu suatu ketololan, walaupun dosen ini masyhur sekali dan dianggap cerdas, sangat cerdas, dan sangat kritis terhadap penguasa. Semua omongannya dibangun berdasarkan logika dia. Jadi ini menuhankan logika dan filsafat. Seolah-olah tuh benar semua omongannya gitu loh. Mana dia percaya dengan Rasul? Bagaimana cara dia menyembah Allah? Kemudian setelah ditanya dengan pertanyaan seperti itu, karena kama tadi nutudan, sebagaimana engkau memperlakukan orang, maka engkau akan diperlakukan orang serupa. Karena si dosen ini memang suka merendahkan terutama presiden. Maka kadang ya dia ditanya dengan uslub dan kalimat yang merendahkan seperti itu. Kita ngobrol sama orang yang lebih tua, terus pada ending obrolan kita, bukankah ini sebuah ketololan? Itu kan enggak sopan gitu. Tapi karena begitulah orang yang biasa tidak sopan, walaupun logis dan retorikanya itu tinggi, ya suatu saat akan kena getahnya juga dari ketidaksopanannya. Orang juga enggak sopan sama dia. Maka jawabannya adalah bahwasanya nilai agama itu adalah privasi seseorang, gitu. Saya tidak perlu mengumandangkan masuk Islamnya saya dan seterusnya dengan alasan-alasan yang seolah-olah logis. Sebenarnya kalau memang dia merasa benar, kalau seorang merasa benar, pasti dia akan lebih nyata lagi ucapannya gitu loh. Pede dengan omongannya kalau dia merasa benar. Ya. Sebagaimana sering lantang dalam mengkritisi pemerintah atau pejabat, itu lantang, berani. Tapi untuk ikut Islam enggak berani. Nah, yang kayak gini dibilang bijak, ini figur ini sedang digandrungi banyak dari mahasiswa saat ini. Ya. Antum melihat seolah-olah apa? Bijak. Padahal muter-muter itu ngomongnya. Nonsense. Ini karena mahasiswa pada bodoh aja jadinya ikut, dan karena mahasiswa enggak ada figur yang nyentrik yang bisa menjadi tali mereka gitu loh, untuk kalau ada apa-apa tuh landalkan bapak ini itu. Dan orang ini adalah orang yang figur ini sangat petantang petenteng untuk menyatakan apa yang menurutnya benar dengan muterbalikan hal-hal dengan premis ala filsafat dan logika. Yang paling logis adalah syariat Allah Azza wa Jalla dan tidak tertabrakkan satu sama lain. Adapun logika manusia kelihatan bijak, menelurkan banyak sekali kaedah logika versinya, namun sebenarnya akan ada waktunya orang mengenal dia ini sangat kontras antara kalimat dengan kalimat. Ya. Maka orang yang tidak ikut Nabi SAW itu gimana dia mampu mengenal Allah? Mau pakai logika. Sementara syubhat itu terus menyambar, menjawabnya itu dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu atau logika pribadi. Karena logika manusia itu bisa berubah, dan logika manusia itu bisa berbeda satu sama lain. Menurut antum itu biasa, menurut anak enggak. Mungkin karena perbedaan kebiasaan kita, mungkin karena perbedaan suku kita atau lingkungan kita, atau perbedaan usia kita, itu kadang logika itu berbeda. Sok di Sunda deh, anak muda ngomong maaf anjing biasa nggak sama temennya, itu logika mereka. Tapi bagi logika orang tua, ih kasar banget, atau bagi logika orang Jakarta misalnya, gampang banget ya ngomongin anjing ya,
Apa dulu dia melihara anjing ya? Gitu. Pakai logika masing-masing bertentangan ini. Udah bubarkan cara atau memfinalkan logika masing-masing, melainkan kita menuju ke syariat Allah gimana? Bermanfaat gak tuh omongan itu? Gak bermanfaat. Udah tinggalkan berarti. Ya, tinggalkan. Udah final, selesai dah gitu. Gak pakai logika ini, gak pakai logika ini. Ya. Ayo. Maka kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bicara baik atau diam. Sekarang bicara anjing ke teman itu baik atau enggak? Enggak baik. Semua sepakat, hatta walaupun anak muda Sunda. Walaupun preman mengakui ini enggak baik sih. Cuman kayak itu udah biasa. Nah, pakai logika apa? Uruf, kebiasaan. Jangan pakai kebiasaan, tradisi, jangan pakai logika orang, melainkan coba lihat baik-baik. Nabi melarang bicara keburukan. Ini keburukan ngomong seperti ini. Ya khalas, finalnya apa? Haram, dah jelas. Enak kalau pakai syariat mah. Ya. Bismillah. Maka coba kalau dibayangkan sekarang gak ada Rasul, gak ada Nabi yang Allah utus untuk menyampaikan ilmu. Gimana cara antum khusyuk ibadah? Bahkan gimana cara antum ibadah? Gak bisa. Gak tahu caranya. Dan ini faedahnya, buah yang sangat baik, yaitu mengetahui besarnya rahmat dan juga perhatian Allah kepada hambanya. Yang kedua, diantara efek positif atau buah yang sangat baik dari beriman pada para Rasul, yang kedua, bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala yang besar ini, atau mensyukuri. Tapi apakah kebanyakan orang mensyukuri diutusnya Rasul pada kaum muslimin? La. Banyak yang enggak bersyukur, kebanyakan enggak bersyukur. Kok bisa kita katakan kebanyakan enggak bersyukur? Karena mengamalkan apa yang menjadi risalah Nabi itu banyak yang tidak mau mengamalkannya. Melanggarnya lebih banyak. Maka ini menunjukkan rasa syukurnya yang kurang atas nikmat dari Allah berupa diutusnya Rasul. Bukan begitu, Abah? Ya, enggak apa-apa, Abah lagi khusyuk. Ya, tapi Anda jadi keikut nih, Bah. Ketularan langsung. Iya. Tuh. Gimana kalau kita tidur di sini, Bah, terus Pak Idrus yang isi kajian. Yang ketiga dari efek baik beriman kepada para Rasul, timbul rasa cinta, pengagungan serta pujian kepada para Rasul sesuai dengan kedudukan mereka. Makin kita beriman kepada para Rasul, makin caranya makin beriman kepada para Rasul, mana caranya? Nuntut ilmu tentang Rasul. Baca hadis-hadis Nabi. Beli kitab-kitab hadis. Beli kitab-kitab yang menjelaskan makna hadis. Nyimak kajian yang membahas tentang hadis-hadis. Itu akan menumbuhkan cinta kita serta ta'zim dan pujian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka adalah para utusan Allah yang beribadah kepada Allah dan menyampaikan risalah Allah serta menyampaikan nasihat kepada para hamba-hambanya. Itu adalah hadiah yang paling besar, karunia yang paling besar. Gini loh ya ikhwan, antum kalau lagi ada masalah tentang hati, tentang ini, tentang itu, antum datang ke orang yang bisa memberikan solusi, ahlinya atau orang yang udah berpengalaman atau orang tua. Taib, nanya ke orang yang belum berpengalaman, hambar jawabannya. Bahkan kayaknya malah saya lebih tahu deh jawabannya pada dia. Maksudnya antum bilang begitu, yang lagi bermasalah bilang kayak gitu. Taib, cari siapa? Akhirnya kemudian ketemu dengan seorang misalnya ustadz, ya, yang dia punya ilmu, punya pengalaman di masalah yang antum hadapi. Taib, antum mendapatkan kesegaran jawaban dan solusi yang Masya Allah, yang belum pernah antum dapatkan dari lidah-lidah orang lain yang antum konsultasi pada mereka.
Kira-kira antum merasa senang nggak dengan orang ini? Merasa nggak nanti kalau saya ada masalah, ana konsultasi ya Ustaz sama antum gitu? Karena apa? Melalui dia ada jawabannya gitu loh. Dan dia faham saya, dan dia nggak langsung nyalin saya, dan seterusnya dari hal-hal yang tidak didapat oleh konsultan lain atau ustadz lain atau ikhwan lain. Kenapa dia tertagih untuk mau konsultasi lagi sama ustadz ini? Karena dia baik. Karena dia memberikan arahan yang benar. Padahal itu baru satu kasus. Dan arahan seorang ustadz kalau antum konsultasi terus menerus, belum tentu semuanya itu benar, kadang-kadang salah juga gitu loh. Sekarang kita ada masalah apapun, solusinya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, Al-Quran yang menjadi wasilah untuk tersebar ke kita siapa? Rasulullah SAW. Hadis-hadis Nabi sebagai pelipur lara dari gersangnya jawaban untuk musibah kita atau kesulitan kita. Namun syaitan berusaha selalu agar kita tidak mencintai hadis Nabi SAW. Atau syaitan selalu berusaha untuk membuat kita tidak mengamalkannya sehingga mudah melupakan hadis-hadis Nabi SAW. Nggak ada rasa cinta kepada hadis Nabi, nggak ada rasa suka, nggak ada eagerness atau keinginan dan hasrat untuk membaca hadis atau ayat. Dan seringkali ada ayat di sini di-skip kan seperti nggak mau baca dia gitu. Maunya baca omongan manusia saja di buku. Dan bagaimana ya? Nah, padahal Rasulullah SAW itu berdakwah dan berjuang, dan juga dari lisannya banyak kalimat-kalimat yang menjadi solusi atas kesulitan kita. Maka bagaimana tidak kita mencintai beliau? Bagaimana bisa kita tidak mencintai beliau alaihi salatu wassalam? Ya. Baik, kita lanjutkan. Banyak orang, fadhal. Banyak orang mendustakan para rasul. Mereka menganggap para rasul bukanlah dari jenis manusia. Padahal masalah ini telah disebutkan Allah dan sekaligus dibatalkan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa ay yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu ab'asallahu basyarar rasula. Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Katakanlah, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. Al-Isra ayat 94-95. Dalam ayat di atas Allah membatalkan anggapan mereka. Bahkan Allah menyatakan para rasul tersebut harus dari jenis manusia karena mereka diutus kepada penduduk bumi, manusia. Seandainya yang menghuni bumi adalah para malaikat, maka Allah akan mengutus malaikat sebagai rasul kepada mereka agar terjadi kesamaan jenis. Baik. Banyak orang mendustakan para rasul, banyak sekali. Dari dulu dari sejak adanya rasul, Nabi Nuh alaihissalam itu justru kaumnya rata-rata mendustakan, bahkan ngebully Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menganggap, ada di antara mereka yang menganggap para rasul itu bukanlah dari jenis manusia. Ada di antara mereka yang berpendapat, oh ini rasulnya rasul hakiki. Ya, rasul hakiki itu dari jenis manusia. Ya. Namun sebelum ayat ini Allah Ta'ala berfirman, walan nu'mina, kata mereka, walan nu'mina li ruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Kami tidak beriman kepada ruqyah kamu, dakwah kamu, bacaan kamu. Kami tidak beriman, wahai Muhammad, sampai engkau turunkan kepada kami suatu kitab yang bisa kami baca. Ya, enggak bisa. Kami tidak beriman
dengan naiknya engkau ke langit. Kan dulu pernah Isra Mi'raj naik ke langit. Kami enggak beriman kata mereka. Sampai engkau menghadirkan kepada kami suatu kitab dari sisi Allah yang bisa kita baca, baru kami akan nurut sama engkau dan beriman kepada engkau. Maka kata Nabi SAW, Qul subhana rabbi, kata Allah Azza wa Jalla, Qul subhana rabbi, hal kuntu illa basharar rasula. Maha suci Rabbku, saya ini hanya seorang manusia biasa, hanya bertugas untuk berdakwah. Ya. Maka kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa ma mana'an nas an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika sudah datang petunjuk, kecuali yang menghalangi mereka adalah perkataan mereka sendiri. Apakah Allah mengutus seorang manusia jadi rasul? Masa rasul orang biasa gitu loh. Maka kata Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, Qul law kana fil ardi malaikah yamshuna mutma'innin lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, untuk orang-orang kafir yang mereka tidak beriman itu karena mengingkari, ya, seandainya di bumi ini ada malaikat yang berjalan persis kayak orang-orang manusia, kayak manusia biasa, ya, kemudian malaikat-malaikat ini menetap di bumi ini, tinggal di rumah-rumah misalnya, la arsalna ilaihim, jadi kami pasti akan lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula, kami akan mengutus kepada orang-orang ini dari langit malaikat dari jenis mereka, dari jenis manusia, untuk memungkinkan supaya para rasul dari kalangan malaikat ini itu bisa berbaur dan bercampur dan melihat manusia-manusia sebagaimana sekarang Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang kafir itu ingkarin, kalau emang ente bener rasul utusan Allah, malaikat dong, bukan kayak orang biasa kayak gini. Masa rasul nongkrong bareng sama kita gitu, duduk bareng gitu loh. Kalau emang rasul itu harusnya itu beda spesies, malaikat kalangannya gitu. Maka kata Allah, seandainya memang benar nih Allah ingin mengutus rasul dari kalangan malaikat, bukan manusia deh, seandainya memang Allah Ta'ala ingin itu, maka tetap akan Allah Ta'ala jadikan rasul yang berupa malaikat ini berbaur dengan orang-orang gitu loh. Faham gak jemaah, ikhwan? Gini aja, gini. Ana ustad, antum orang awam biasa misalnya. Kemudian ada kita yuk main futsal yuk, main futsal. Ya kan? Main futsal. Yang paling jago siapa sih main futsal? Apa? Paling jago apa? Jadi wasit. Iya, beneran. Iya, habis main jago enggak? Hati-hati bah, nanti kegaprak, kesian. Masya Allah, udah tua bah, kesian. Masya Allah. Nah, kemudian ustadznya bilang ke antum, Afan akhi, ikhwan, anda boleh ikutan gak? Antum bilang, masa ustadz ikutan futsal? Malulah ustadz. Kita yang malu, ustadz yang malu gitu. Ustadz tuh harus yang di podium, di mimbar. Kata ustadznya, emang lu kira gue tinggal di mimbar? Harus di mimbar terus? Enggak boleh saya tuh main bola gitu. Gimana Ustaz? Jangan gitu Ustaz. Nanti orang-orang pada riuh ngeliat, Ustaz main bola Ustaz. Emang kenapa? Enggak boleh saya main bola. Boleh sih. Ya udah jangan dilarang. Ya. Artinya ada kadang anggapan orang. Orang suci itu jangan dari kalangan mereka. Orang suci itu makomnya tinggi dong. Gitu loh. Ini Rasul masa ke pasar jalan. Ini Rasul masa maaf BAK. Ini Rasul masa begini begitulah. Kenapa emangnya kan manusia biasa? Kayak dulu tahun 2010 2011. Ustadz kok punya FB gitu dulu. Ustadz kok punya FB. Ustadz atau bahasanya gitu. Ustadz kok main Facebook gitu. Ustadz kok main FB gitu. Itu ada digituin tuh. Kalau ustadz tuh
Jadi anggapannya tuh harus apa? Belajar terus, makan terus daging sampai perutnya gede. Ya. Antum lihat banyak ustadz-ustadz yang hidungnya itu double. Hidung di muka dan hidung di perut. Ya, gede. Ya. Nah, anggapannya seperti itu. Maka Allah bantah. Oke, kalau kalian misalnya pengen Rasul itu berupa malaikat, bukan manusia biasa. Pun kalau Allah ngutus Rasul berupa malaikat, tetap aja akan Allah perintahkan agar malaikat-malaikat berupa Rasul ini dia jalan-jalan seperti jalan manusia di kampung-kampung. Ini sebenarnya ada apa ya? Semacam singgungan bagi dai-dai yang mengeksklusifkan pergaulan hanya bersama tim atau bersama orang-orang elit saja. Gitu. Enggak mau ngobrol bareng sama orang miskin atau panitia yang mungkin enggak terlalu banyak ngasih amplop atau kayak gimana, enggak mau bergaul dengan itu. Ya. Maka ini enggak boleh. Karena ada yang seperti itu. Dai bid'ah ada yang seperti itu. Ya. Rasulullah itu suka mengecek rakyatnya, menasehati sebagaimana khalayak orang biasa ya, jalan ke kampung-kampung. Yaitulah bahan mereka mendustakan Rasul diantaranya karena kok utusan kok orang biasa. Harusnya kelasnya kelas eksekutif dong. Beda zat gitu. Maka Allah Ta'ala membatalkan anggapan mereka. Bahkan Allah menyatakan para utusan tersebut harus dari jenis manusia. Karena mereka diutus kepada penduduk bumi manusia. Jadi jangan dari jenis yang lain. Orang kampung aja kerap kali nggak mau didakwahin kecuali sama jawara kampung atau anak kampung mereka sendiri yang belajar di luar kota, luar negeri, baru mereka mau dengar. Itu. Dari diri mereka sendiri. Lah ini Nabi Muhammad dari suku mereka juga, bangsa mereka juga. Pas datang mereka menolak. Kok bisa seperti itu? Ya. Apa nunggu malaikat gitu? Atau alien jadi dakwah? Atau makhluk lain gitu? Enggak. Malah justru dengan samanya kemanusiawian Rasulullah dengan kita, dan beliau punya kebaikan yang lebih dari segi wahyu dan Alkitab dan percontohan amalan serta akhlak, maka justru itu lebih ablag, lebih dalam lagi dan lebih kena masuk ke hati untuk kita ikuti. Karena kalau beliau adalah orang yang berupa malaikat, itu mungkin kita nggak bakal lurus agamanya, bakal hulu. Ya, karena sekali menampakkan aslinya itu sayap mengepak sampai menutupi bumi, mungkin kita nggak tahu, dan itu bisa berbahaya malah. Jadi hikmah besar Rasul itu dari kalangan manusia, gitu ya. Taib, lanjut ke begitulah. Begitulah keinginan para pendusta Rasul Allah yang di antaranya menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. In antum illa basyarum misluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanim mubin. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mislukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi, membelokkan kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan atas izin Allah. Ibrahim ayat 10-11. Taib. Ya, jadi itu alasan mereka aja. Padahal sejatinya mereka itu memang nggak mau
ikut, ya. Mereka pakai alasan-alasan. Subhanallah, orang itu kalau menampik kebenaran, itu kadang alasan yang dibuat itu adalah merendahkan orang yang dijadikan objek. Ya. Itu. Banyak contohnya. Misal seorang ustadz dikritik atau seorang ustadz diingatkan kesalahannya misalnya. Itu kesalahan yang buruk ya. Ustadznya bilang, "Emang antum siapa?" Menghentikan. "Antum bisa bahasa Arab enggak?" Ah gitu tuh. Lihat sombong kan? Sombong. Menolak kebenaran sambil menjelekkan, merendahkan manusia. Persis seperti itu. Ya, persis seperti itu. Maka ini kibria. Ini adalah sombong. Ini adalah kesombongan. Jadi alasan yang dipakai itu alasan yang sebenarnya enggak nyambung dengan kebenaran. Emang kalau misalnya Rasulullah SAW manusia, terus salah itu kebenaran. Dan kalau malaikat yang membawa itu jadi benar gitu. Ya, seperti itu logikanya. Ya, taib. Kita selesai dari masalah iman atau buah beriman kepada para rasul. Soal kita akan lanjutkan beriman kepada hari akhir. Namun Anda melihat antum terlalu letih hari ini. Ada apa ya, kawan? Letihnya antum tuh berpengaruh ke Anda. Vibe-nya itu sleepy vibe namanya. Ya. Antum kayak mengurung Anda sendiri ngomong dan antum tuh matanya itu Ustaz tidur apa Ustaz? Ayo Ustaz gitu. Kecuali qari. Iya, ayo Ustaz, ya. Bagaimana kalau kita adakan sesi interaksi aja, tanya jawab biar enggak ini. Karena kalau dari saat dari Anda doang, Anda khawatir antum nanti sujud semua. Sujud syukur. Saking ngantuknya. Sok silakan, ya mau ada pertanyaan silakan. Tafadhal. Kita jadiin itu aja ya. Ya Ustaz. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak beda sama topik ya, tapi ada yang miripnya. Ya, dibedain semuanya juga enggak apa-apa. Ini misalnya seorang mu'alaf ya. Seorang mu'alaf yang dia itu punya ingatan yang tajam ya gitu. Misalnya Al-Fatihah, dia bisa tahu artinya gitu, bisa cepat hafal. Tapi soal yang bahasa Arabnya kebetulan dia gak pasti gitu. Nah, dia ngajarin ke kawannya yang sama mu'alaf gitu, pakai Al-Fatihah bahasa Indonesia itu. Apakah itu Al-Fatihah bahasa Indonesia itu sah Pak Ustadz untuk dipakai dalam? Tidak sah. Tidak sah. Enggak sah. Jadi harus pakai bahasa Arab. Oh iya. Sekalipun dalam hati gitu ya. Dan enggak sah juga kalau dibaca dalam hati kalau salat. Jadi harus dengan talaffuz bil lisan baca. Semampunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Belajar, wajib belajar, dan belajarnya jangan kepada orang mu'alaf juga. Belajarnya kepada orang muslim yang sudah bisa ngajarin gitu loh. Memang dia punya ingatan. Ingatan itu enggak mesti membuat seseorang cakep untuk mengajarkan. Ya, jadi ini yang pinter ini juga dia juga harus belajar, dan belajarnya enggak bisa otodidak. Cari orang muslim yang memang udah biasa sholat dan benar sholatnya. Begitu. Ya, dia ngajarin secara makna boleh, yaitu ini artinya lah ini. Tapi dia enggak boleh mengajarkan huruf Arabnya. Dia harus belajar dulu sampai dia faham betul-betul tuh huruf-huruf Arab itu. Begitu. Ya. Jadi jangan karena pinter, dan memang pinter insyaallah, cuman belum layak untuk ngajar seperti itu. Fadal, sekali lagi. Ayo, Fadal. Bareng-bareng enggak apa-apa, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang pertama, bagaimana caranya mengupgrade rasa cinta kita kepada Nabi gitu Ustaz, agar terus meningkat gitu Ustaz. Terus yang kedua yang dipertanyakan adalah cara belajarnya bagaimana, atau apakah ada kitab atau buku yang menjelaskan tentang cara meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi, atau tentang kehidupan Nabi itu gitu Ustaz. Iya. Begitu Ustaz. Oke. Taib. Tentu meningkatkan rasa cinta kepada Nabi SAW ini kan adalah amalan qalbu pada asalnya. Berarti hatinya dulu.
dan hati itu mudah terpengaruh pada sesuatu yang disaksikan atau terbiasa disaksikan, terbiasa didengar. Ya. Maka antum mulai biasa dengan itu, antum mulai mencintainya. Begitu. Nah, maka wallahu alam dimulai dari apa? Nuansakan di hidup antum untuk sering-sering mendengar nama Nabi Muhammad SAW, mungkin dengan cara ikut kajian banyak-banyak atau dengan cara baca kitab, baca buku. Dan buku yang antum baca, buku sirah Nabi, lalu buku hadis Nabi SAW, itu banyak-banyak baca. Maka seseorang ketika dia banyak membaca sirah dan hadis Nabi, berarti kan hari-harinya itu dipenuhi dengan maklumat tentang Nabi SAW. Beliau begini, beliau berkata begini, beliau berkata ini. Ya. Bagi penuntut ilmu saja dalam sehari itu dia baca beragam kitab yang semuanya itu menghikayatkan tentang Nabi SAW, itu banyak sekali, baik sirah maupun kitab hadis. Misal antum baca kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah. Itu akhlak-akhlak Nabi bertaburan di situ riwayat-riwayatnya. Baca setiap hari. Itu akan menumbuhkan rasa cinta antum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba aja. Jadi terbiasa baca kitab-kitab sunnah, maksudnya kitab-kitab hadis. Baik fikihnya atau akidahnya atau apapun, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah dan lain-lainnya. Atau keadaan antum aplikasi hadis. Antum baca one day one hadis misalnya, antum dalemin, cari penjelasannya. Begitu. Maka makin cinta antum sama Nabi SAW. Dan ada buku lain yang menceritakan tentang Nabi dari awal sampai akhir. Nama kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Itu karya Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada cetakan terjemahannya, pustaka apa itu? 6 jilid atau 7 jilid. Terjemahannya di Indonesia ya. Sampai ada jadi mahar itu waktu itu. Dulu. Salah satu mahar maksudnya. Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu tentang Nabi semua itu. Ibnu Qayyim juga punya kitab tentang salawat, khusus tentang salawat. Tebal kitabnya. Jala'ul Afham namanya, atau sebagian menyebut Jila'ul Afham. Tentang salawat kepada Khairul Anam, ya, tentang salawat. Terus banyak-banyak salawat itu juga menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau kita punya program satu hari mempelajari satu hadis dan penjelasannya, dia upgrade nanti tahun depan sehari 2 hadis. Wah, terus dipikirin di perjalanan atau di kantor atau di mana, difikirkan tentang hadis yang tadi dibaca, diulang lagi misalnya, maka lama-lama kelamaan akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ada seorang alim ahli sejarah dan ahli sirah, ahli tarikh yang biasa di Mesir, namanya Syekh Dr. Raghib As-Sirjani. Anda mau hikayatkan sedikit kisah tentang beliau. Beliau ngomong huruf R itu agak susah. Ya model gitu. Kalau mau dengar coba Putra bisa nggak ngomong huruf R? Nah kayak gitu. Nah itu isi kajian tentang sirah tarikh, masya Allah. Anda masih teringat tahun 2013 atau 2012 ikhwan? Hadis atau kisah yang paling hangat sampai sekarang, kalau Anda baca kisah itu, Anda selalu hangat hatinya dan mencintai Nabi SAW. Apa coba? Ayo sob. Ada kisah. Beliau bawakan dan kisah itu ada di awal-awal Sahih Bukhari. Kisah awalnya turun wahyu pada Rasulullah SAW. Kisah bagaimana beliau bersama Khadijah radhiyallahu anha. Itu ana sarankan antum baca deh. Zaman awal banget. Saat Nabi di Gua Hira, ya. Antum poy bayangin deh, ya. Insyaallah ada beberapa di sini antum kan kemarin baru kan ada tour ini kan. City tour namanya ke Gua Hira, ke Jabal Rahmah, ke ini.
Antum kan ada miniatur juga di museum apa namanya itu, dikasih tuh miniatur Gua Hira itu seperti apa dan letaknya di mana. Sirah, ya. Bagaimana Rasulullah berjalan sekian banyak kilo, ana juga nggak lupa berapa puluh kilo itu dari kediamannya, mungkin belasan atau berapa lupa ana. Tapi jalan biasa, cuman ini kan mendaki naik, dan antum kalau lihat gunungnya itu Jabal Nur, itu kok antum lihat, itu susah loh naiknya itu. Perlu fisik yang kuat itu. Dan itu Rasulullah menjelang usia 40 tahun ya kawan. Iya. Dulu sih nggak ada jus cappuccino, nggak ada. Jadi gula-gula nggak ada dulu, nggak kayak sekarang. Jadi masih kuat itu dulu. Sekarang mah udah bongsor. Anak-anak sekarang susah. Jangan manjat, gelinding. Lebih banyak gelinding daripada manjatnya malah. Nah, kemudian ketika dikasih amplop. Yang ceramah aneh dikasih beliau loh. Yang nanya aja dapat amplop, subhanallah. Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idrus sampai nggak tahan dengan cerita ini. Beliau mungkin pengen nangis, mungkin. Mau praktekin anak itu. Ya, itu kisah itu membuat anak hangat hati. Khadijah bagaimana ketika Rasulullah itu udah menggigil bergetar. Itu sejak malaikat Jibril datang, itu kan asing bagi beliau. Dahsyat itu hidup. Akhirnya beliau turun dengan kondisi gunung seperti itu, dan malam-malam itu gimana turun. Dan itu jalan lagi ke rumahnya, itu dingin ikhwan. Angin tuh banyak menyergap. Ke rumahnya ketemu Khadijah dan lihat bagaimana seorang istri yang solehah ketika suaminya itu lagi ketakutan. Inilah kalau istri solehah dewasa, ya, itu suami kebingungan ketakutan diangetin gitu loh, dimotivasiin, nggak disalah-salahin. Ya, apa kata Nabi SAW? Khiftu ala nafsi, saya takut akan diri saya. Karena ini apa gitu. Kata Khadijah, kalla, enggak seperti itu. Engkau innaka latasir rahim wa tuqrid dhaif, dan seterusnya. Engkau itu telah punya, disebutin kebaikan-kebaikannya oleh Khadijah kepada Nabi SAW untuk membangkitkan dirinya lagi dari kengerian, ketakutan. Itulah pentingnya istri yang bersikap dewasa, salehah. Kan dihikayatkan bahwa saya jarak antara Rasulullah dengan Siti Khadijah, ada yang mengatakan 15 tahun. Ya. Ada yang mengatakan 5 tahun, beda-beda ulama. Tapi yang masyhur kan antara 15 tahun kan tentangnya. Kalau misalnya Rasulullah ketika itu usia 40 tahun, maka berarti Khadijah berapa? 55. Iya, 55. Iya. Lebih tua Khadijah. Banyak. Iya. Ana maafin, ya enggak apa-apa. Saus. Masih belum menikah sama orang lain gitu. Khadijah udah 2 kali menikah. Udah pernah 2 kali menikah. Gitu. Enggak seperti enggak. Ana tidak ingat kalau itu. Untuk Khadijah enggak ada. Tapi punya anak dari yang lain sebelumnya. Setelah aman Nabi kan seperti udah usia menopause harusnya, kalau emang itu 55 ya. Kalau memang 15 tahun ya, karena ini khilafnya antara ulama. Ya Masya Allah gitu. Tapi Rasulullah menikahi Khadijah bukan pas usia 40, enggak, sebelumnya udah usia 25. Jadi udah lama. Tapi kata Anda tidak tahu akan siapa anaknya dari Khadijah. Yang Anda tahu ada ya, Khadijah sudah punya anak sebelumnya. Gitu loh. Nah, ala kulli hal itu hikmahnya besar. Masya Allah. Coba antum baca kisah-kisah Nabi SAW. Akan tumbuh rasa cinta antum pada beliau. Apalagi kisah-kisah awal perjuangan dakwahnya beliau SAW ke Taif. Masya Allah. Kita nggak ada apa-apanya, subhanallah. Gitu. Maka semakin antum menyimak kisah-kisah itu, semakin tumbuh cinta antum pada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Tapi nggak cukup, melainkan harus tambah juga dengan mengamalkan, gitu loh. Wallahi ikhwan, kalau antum Allah berikan hidayah, setiap hadis Nabi itu sangat berharga bagi antum. Namun kita ini karena banyak maksiat mungkin ya, jadi hadis itu lewat-lewat aja karena nggak ngamalin gitu. Lewat. Seandainya Allah berikan kalbu kita itu hidayah dan cinta betul kepada Nabi dengan benar, hadis Nabi itu benar-benar berharga sekali bagi kita. Lebih-lebih ayat Allah. Ya. Begitu. Ya seperti itu. Banyak-banyak baca hadis kisah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis. Begitu. Apa ya? Fadhal. Tadi tanya apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kan ada apa sih beberapa nabi yang masih hidup kan sekarang kan, contohnya kan Satu aja, Nabi Isa aja. Nabi Isa. Dan saya juga pernah dengar ada satu lagi Nabi Khidir itu siapa? Ustaz. Ya. Itu khurafat. Yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup itu khurafat. Enggak benar, tidak sahih. Nabi Khidir sebagai nabi atau orang soleh itu diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan Khidir itu nabi. Ulama lain mengatakan Khidir itu orang soleh, mirip sama Luqman. Ada yang mengatakan itu nabi, ada yang mengatakan itu orang soleh. Oke, anggaplah Khidir itu nabi. Ya. Anggaplah Khidir itu nabi karena zahirnya kisah Khidir dan Nabi Musa seolah Nabi Khidir ini lebih berilmu daripada Nabi Musa, menunjukkan bahwa saya ini kayaknya lebih nabi, ini kayak nabi gitu. Tapi untuk menyatakan Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang itu tidak ada dalil yang sahih. Melainkan hanya Nabi Isa yang dianggap sekarang masih hidup. Yang akan turun lagi nanti ke bumi untuk melakukan tugasnya. Begitu, ya. Ini banyak rekaan kaum sufi biasanya. Ya, merasa Nabi Khidir masih hidup, kemudian khurafat berikutnya tentang Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir ini diberi ilmu laduni namanya. Ilmu yang tanpa belajar dia dikasih sama Allah langsung. Namanya ilmu laduni. Ilmu yang tanpa belajar Allah kasih, tanpa latihan Allah kasih dah. Dari tahu hal-hal yang sebelumnya belum pernah dipelajari langsung tahu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, beberapa ekstremis sufi itu mereka merasa bisa punya ilmu laduni. Iya, dengan ilmu dari Khidir itu. Begitu ya, ini khurafat semuanya. Enggak ada ya, seperti itu. Semua. Itu nyirok kidul bagi orang-orang bahlul. Itu nyirok kidul bagi orang-orang bahlul. Penguasa laut itu Allah Azza wa Jalla. Bumi, laut, langit semuanya milik Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Antum katakan itu kepada orang-orang di pantai, atau antum nyatakan itu misalnya, bacakan itu di pantai, walillahi mulkus samawati wal ard, gitu. Yuhyi wa yumit. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Apalagi kalau misalnya tampak tuh nyerok kidul depan antum, kidul. Milik Allah lah, kepunyaannya lah, kerajaan langit dan bumi. Dan dialah yang mematikan dan menghidupkan, bukan ente, gitu. Ya, itu cikidulnya langsung, ya, bukan ana ya, iyalah, makhluk kok biasa. Kalau emang ada, ya gitu. Ya jin mah emang ada di sana. Jangan di sana, di WC aja banyak, ngapain jauh-jauh, kan gitu. Seperti itu ya. Oke, ada lagi kawan? Bilang jin, abah langsung. Lama tak ruqyah lu abah nih. Iya, iblis kata Allah memang punya kerajaannya, pasukannya setan-setan semua. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Ya, dia punya singgasana juga di atas air. Konon dikatakan di laut singgasananya. Tapi kalau memang benar di laut,
di sebelah mananya enggak bisa kita tentukan. Terus Cikidul itu iblisnya yang disebut enggak, dia Cikidul. Kalau memang dia iblis, dibilang iblis lah. Tapi ini Cikidul. Nyoro jongrang lagi, Nyoro Kidul. Dan itu bukan penguasa sama sekali, itu makhluk yang rendah di hadapan Allah. Bukan iblis, bukan iblis. Ya. Nabi Muhammad menjelang usia 40 tahun sering ke Gua Hiro gitu, ke gunung. Beberapa kali, ya. Nah, itu yang melakukannya katanya bukan Nabi Muhammad aja. Maksudnya ada lagi, apakah Iya, itu adalah ta'abbud atau tahannuts namanya. Namanya tahannuts atau ta'abbud sebagaimana di Sahih Bukhari. Tahannuts atau ta'abbud itu adalah bentuk peribadatan menyendiri di suatu daerah yang sepi untuk bertafakur dan berta'ammul, untuk tafakur, untuk mikir, bukan untuk hal-hal yang aneh-aneh, bukan. Tapi untuk membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dengan menjauhi orang-orang yang sekarang orang sufi menyebutnya uzlah. Uzlah itu menyepi, menyendiri. Tapi ini syariat Hanifiyah sejak zaman Nabi Ismail. Yang melakukannya itu orang-orang yang bebas dari khamar, bebas dari zina, bebas dari itu yang melakukannya. Nah, setelah Nabi Muhammad diberikan syariat, maka ini enggak ada. Makanya kalau kita lakukan hal ini sekarang itu bid'ah. Dan itu banyak orang-orang sufi yang melakukannya sampai sekarang. Orang sufi, orang tarekat, tirakatan, juga pendekar-pendekar. Itu banyak melakukannya. Ada pendekar-pendekar dalam bahasa lain itu dukun juga, itu melakukannya itu. Terutama di Pelabuhan Ratu. Banyak tuh. Ya, di bukit-bukitnya, di bagian-bagian yang jarang ada manusia, itu kadang-kadang ada yang bertapa di situ. Kalau bahasa kita udah bertapa gitu. Tapi itu kan bertapa kan kayak gini. Ini mah enggak. Merenung aja. Itu enggak ada sekarang di syariat sekarang, enggak boleh. Begitu ya. Dulunya ada. Iya. Iya jarang. Lebih sering Nabi Ishak sampai bawah-bawahnya Nabi Yakub ya. Ya tidak apa-apa karena setelah Nabi Ismail itu tidak ada nabi. Rencengan dari generasi sampai jauh Nabi Muhammad baru ada nabi. Dan itu nabi terakhir. Itu keturunan Nabi Ismail. Begitu Abah. Ya Masya Allah. Abah semangat. Baik kalau udah di anak sebut jin, Abah langsung semangat. Ya. Baik, cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.